Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di hari ini? Pasti masih tetap sehat bukan? Dan ibu berharap kalian masih semangat belajar dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Namun seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba kamu perhatikan, kita diminta membaca sebuah teks. Bacalah dengan lancar. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Lalu kemudian kita diminta, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Iya, di sini ada 5 buah pertanyaan. Coba kita jawab bersama. Lalu kamu tuliskan ke dalam buku tugasmu. Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, pastinya bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Ya, biasanya istana pasir dibuat di pantai. Nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Yang suka membuat istana pasir adalah anak-anak. Yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Ya, pertama tadi dikatakan istana pasir khas ya, karena ada 2 jenis istana pasir, yaitu khas istana pasir dan tetes istana pasir. Istana pasir khas itu terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Iya, cara membuat istana pasir tetes adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ya, itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 1, 2 sampai nomor 5. Lalu kemudian, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Pastilah kamu sudah tahu apa itu yang termasuk benda tetap atau benda yang tidak tetap. Benda tetap itu adalah benda padat, ya nak ya. Lalu benda tidak tetap itu adalah benda cair dan benda gas. Coba kamu perhatikan di sini. Yang pertama ada gambar pasir, ya nak ya. Coba kamu pikirkan apakah ini termasuk benda tetap atau benda tidak tetap. Kamu beri tanda centang untuk benda tetap, ya nak ya. Seperti yang ibu katakan tadi, benda tetap itu adalah benda padat. Ada contohnya kelereng, buku, pensil, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak tetap itu adalah benda cair dan benda gas. Karena bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Jadi coba kamu perhatikan di sini ada botol yang berisi air.
Ya nak ya, di sini yang kita perhatikan bukan botolnya, tetapi air ya nak ya, air di dalam botol. Lalu ini ada minyak di dalam botol ya, kamu sudah tahu pasti. Nah, bagaimana dengan air di dalam botol dan minyak di dalam botol, termasuk benda apa mereka. Ya nak ya, kamu beri tanda centang untuk benda tetap. Itulah tugasmu yang kedua untuk hari ini. Berikutnya ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan saksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata Dayu. Ibu guru datang dan berkata, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Anak-anak pun berteriak kegirangan. Ayo berlatih. Tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Ya, jadi di sini kita diminta menampilkan teks percakapan di depan kelas. Tetapi karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, kamu bisa tampilkan teks percakapan ini di rumah, ya nak ya. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Apa itu ekspresi? Coba kamu perhatikan. Dan apa itu intonasi? Di sini Ibu akan terangkan. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Coba kamu simak kembali bagaimana cara Ibu membaca atau mempraktikkan isi percakapan antara Beni, Ibu Guru, dan Dayu. Lalu kamu praktekkan di rumah. Tugasmu yang selanjutnya adalah diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, ya, kamu diminta berdiskusi tentang aturan di rumah. Ini pasti bukan hal yang sulit bagimu karena kita sudah pernah membahas ini di pelajaran yang sebelumnya. Ya, jadi kamu bisa tuliskan 5 aturan yang ada di rumahmu. Nah, contoh Ibu berikan satu ya nak ya. Yang pertama, bangun pagi pukul 05.00. Bisa seperti itu atau kamu buat yang contoh yang lainnya. Kamu kerjakanlah ini, kamu kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu bisa mengikuti setiap video pembelajaran yang Ibu kirimkan. Karena apa? Karena inilah pelajaranmu di rumah selama situasi pandemi COVID ini anak ya. Jadi kamu harus tetap semangat belajar, harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan dan kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih karena kamu masih tetap semangat belajar. Terima kasih.